Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang time-weighted rate of return. Nah, time-weighted rate of return merupakan tingkat pengembalian tertimbang waktu mengacu pada tingkat pertumbuhan majemuk portofolio. Ini memecah pengembalian portofolio menjadi interval atau terpisah atau biasa dikenal dengan sub-periode berdasarkan arus kas masuk dan keluar. Pengukuran ini telah menjadi standar industri untuk menghitung pengembalian portofolio karena menghilangkan pengaruh perubahan arus kas. Ini sering digunakan untuk menganalisis kinerja, investasi manajer reksadana, atau untuk membandingkan beberapa reksadana. TWR dan DWR memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bisa digunakan untuk menghitung return portofolio dan sama-sama merupakan metode perhitungan yang valid. Adapun perbedaan di antara keduanya, yaitu DWR lebih sesuai digunakan oleh para investor karena metode ini akan bisa menjawab pertanyaan berapakah besar return yang akan diterima investor, sedangkan TWR lebih cocok untuk digunakan oleh manajer investasi karena bisa menjawab pertanyaan berapakah besar return yang ditawarkan portofolio. Nah, kita masuk ke studi kasus. Yanto adalah seorang mahasiswa yang menjadi investor reksadana. Berbekal ilmu yang dia baca dari buku, forum, blog, dan lain-lain, dia mencoba peruntungannya dengan melakukan market timing. Harapannya, tingkat keuntungan yang diperoleh dapat lebih besar dengan cara tersebut. Atas setiap transaksi, dia dikenakan biaya beli 2% dan biaya keluar 1%. Supaya sebanding, tanggal transaksi dan nominal investasinya saya samakan, yaitu total 12 juta, termasuk fee dari 1 Juli 2013 sampai 1 Juli 2014. Histori transaksi selama 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Pada 1 Juli 2013, dia mengecek nilai saldo uang dia di reksadana adalah senilai 11.396.692 rupiah. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa besar persen keuntungan Yanto untuk transaksi selama 1 tahun terakhir? Dan yang kedua, apa strategi market timing yang dilakukan lebih baik dibandingkan strategi buy and hold? Untuk bisa menjawab studi kasus di atas, kita perlu memahami tentang konsep time-weighted return dan money-weighted return. Konsep tentang time-weighted return dan money-weighted return telah dibahas dalam GIPS atau Global Investment Performance Standard. GIPS adalah suatu standar yang dibuat oleh para profesional
di bidang keuangan dalam hal melakukan presentasi kinerja keuangan ke investor. Selama ini, para pemasar menggunakan NAB atau AB dalam menunjukkan kinerja reksadana. Namun permasalahannya, tidak semua kegiatan investasi dilakukan hanya satu kali buy dan hold saja. Akan tetapi, ada juga transaksi penambahan dan penarikan dana yang dilakukan dalam suatu periode. Akibatnya, hanya menggunakan selisih dari NAB atau AB memang mencerminkan kinerja daripada reksadana, tapi tidak mencerminkan kinerja daripada investor itu sendiri. Metode perhitungan return yang hanya melihat kinerja berdasarkan selisih harga saja disebut Time Weighted Return atau TWR, dan umumnya digunakan untuk mempresentasikan kinerja manajer investasi. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Yang pertama, berapa besar persen keuntungan Yanto untuk transaksi selama 1 tahun terakhir? Nah, di sini menggunakan konsep money weight return sebagai berikut. Mengapa dalam perhitungan ini ada nominal yang dikenakan fee dan ada yang tidak? Nah, kembali ke prinsip arus kas. Ketika ada biaya pembelian, hal tersebut mengurangi jumlah unit yang diperoleh sehingga berpengaruh pada nilai saldo. Sementara ketika ada biaya keluar, maka secara real mengurangi nilai uang yang diterima. Oleh sebab itu, pada rumus Excel di atas, untuk dana penarikan dikurangkan terlebih dahulu dengan biaya keluar. Pertanyaan kedua, apakah strategi market timing yang dilakukan lebih baik dibandingkan strategi buy and hold? Dibandingkan TWR yang minus 7,57%, maka MWR sebesar minus 6,18%, bisa dikatakan bahwa strategi market timing yang dia jalankan berhasil memberikan tingkat return yang lebih baik dibandingkan buy and hold. Dengan arus kas di atas dan diasumsikan seluruh reksadana dijual pada tanggal 23 Juli 2014 serta biaya subscription dan redemption sama dengan 0, maka dengan menggunakan XIRR akan mendapatkan angka 21,03%.
Jika kita mengukur kinerja manajer investasi dengan menggunakan TWR, angka yang diperoleh adalah 70.691 rupiah kurang 20.607.23 rupiah bahagi dengan 20.607.23 rupiah sama dengan 2,64%. Mengapa perbedaannya bisa demikian jauh? Apakah karena market timing dilakukan dalam timing yang benar-benar buruk, sehingga hasilnya menjadi kecil? Tentu tidak. Sebagaimana perlu diketahui, XIRR merupakan penerapan konsep dari IRR yang digunakan dalam evaluasi proyek. Besaran angka XIRR selalu dinyatakan dalam persentase per tahun. Jika ada periode lebih dari 1 tahun, maka angka tersebut akan tetap disetahunkan atau annualized return. Jika angka 21,3% merupakan angka annualized return, sementara TWR sebesar 242,64% merupakan return 5 tahunan. Untuk membandingkan MWR dan TWR, satuan waktunya harus disamakan. Antara return MWR, jadi 5 tahun dengan rumus return geometrik 1 tambah 21,03%, 5 kurang 1 sama dengan 159,74%. Atau return TWR disetahunkan dengan rumus 1 tambah 24,64%, 1 bahagi 5 kurang 1 sama dengan 27,93%. Jadi, berdasarkan annualized return, MWR bahagi TWR sama dengan 21,03% bahagi 27,93%. Atau return 5 tahun MWR bahagi TWR sama dengan 159,74% bahagi 22,64%. Bisa disimpulkan bahwa strategi market timing yang dilakukan tidak menghasilkan return yang lebih baik. Jadi, investor disarankan menggunakan buy and hold saja. Demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih Anda telah memperhatikan seluruh materi yang saya paparkan. Sampai jumpa dari saya.